Selamat pagi semua, salam Pancasila. Hari ini kita akan melakukan praktikum percobaan 02, yaitu identifikasi dan penetapan kadar injeksi cyanocobalamin. Sampel yang akan dianalisis adalah injeksi cyanocobalamin 500 mikrogram per mili, dan spektrofotometer yang akan kita gunakan ialah spektrofotometer UV Vis merek Shimadzu tipe UV 1800. Pertama-tama kita lakukan penyiapan sampel terlebih dahulu dengan mengeluarkan isi dari 10 ampul injeksi cyanocobalamin, lalu kita masukkan ke dalam gelas piala 50 ml, lalu kita pipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml. Kemudian kita tambahkan air sampai batas tanda. Kemudian serapan kita ukur setebal 1 cm pada panjang gelombang 550 nanometer, 361 nanometer, dan 278 nanometer. Untuk melakukan identifikasi, kita harus mengukur belangko terlebih dahulu. Belangko yang kita gunakan ialah Aquades. Kita bilas terlebih dahulu kuvet yang akan kita gunakan dengan Aquades. Kemudian kita masukkan Aquadesnya, lalu kita keringkan kuvet tersebut dengan tisu, lalu kita masukkan ke dalam spektrofotometer UV Vis. Begitu pula pada kuvet selanjutnya. Setelah kedua kuvet berisi belangko dimasukkan, kita pilih spektrum, yaitu nomor 2. Lalu di sini ada scan range. Scan range yang kita gunakan ialah 600 nanometer sampai 250 nanometer karena kita ingin mengetahui serapan pada panjang gelombang 550 nanometer, 361 nanometer, dan 278 nanometer. Kemudian kita pilih base score, lalu kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita ganti kuvet di depan dengan sampel, kemudian kita masukkan kembali ke dalam spektrofotometer UV Vis, lalu kita pilih start, dan kita tunggu hasilnya sampai selesai. Setelah spektrum kita dapatkan, kita pilih tetap proses, lalu kita pilih peak pada nomor 3, lalu hasil di print. Selanjutnya kita pilih graph untuk memprint spektrum. Selanjutnya kita hitung perbandingan serapan relatif antara serapan dari panjang gelombang 361 dan 550 nanometer serta panjang gelombang 361 dan 278 nanometer. Hasil perhitungan dibandingkan dengan serapan relatif yang tertera pada farmakope. Jika hasil masuk dalam rentang, berarti sampel benar dinyatakan injeksi cyanocobalamin. Setelah itu dilakukan penetapan kadar menggunakan rumus persamaan hukum Bir, yaitu A sama dengan A1% 1 cm dikali B dikali C, di mana harga daya serap jenis A1% 1 cm adalah 207. Perlu diperhatikan apabila dalam penyiapan sampel terdapat faktor pengenceran, maka kadar terhadap etiket dihitung dengan persamaan CU atau konsentrasi uji dikali faktor pengenceran dibagi 500 mikrogram dikali dengan 100%. Selain dengan persamaan hukum Bir menggunakan daya serap jenis, kadar dapat juga dihitung dengan kurva baku. Caranya adalah satu seri larutan baku dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 bpj diukur dan dihitung serapannya. Selanjutnya dibuat kurva baku. Berikut adalah larutan seri yang telah dibuat. Serapannya diukur menggunakan spektrofotometer. Pertama-tama dilakukan auto zero dengan cara mengisi kedua kuvet dengan larutan belangko. Pada praktikum ini, larutan belangko yang digunakan adalah Aquades. Sebelumnya, kuvet harus dibilas dengan bahan yang akan diukur serapannya. Pegang kuvet pada daerah yang buram. Setelah dibilas, larutannya dibuang dan diisi kembali dengan larutan yang akan kita ukur, yaitu Aquades. Setelah diisi dan dibersihkan, kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Hal yang sama dilakukan pada kuvet satu lagi.
Selanjutnya, pada alat spektrofotometer, kita pilih spektrofotometrik. Kita tekan 1, lalu kita pilih yang spektrofotometrik. Panjang gelombang diatur pada 361 nanometer. Caranya adalah dengan menekan go to WL, lalu kita input panjang gelombang yang akan kita ukur, yaitu 361, dan kita tekan enter. Setelah diatur panjang gelombangnya, kita mulai auto zero dengan cara menekan tombol auto zero. Tunggu alat selesai sampai terdengar bunyi. Selanjutnya, setelah dilakukan auto zero, kuvet bagian depan diganti dengan larutan baku dan diukur masing-masing serapannya dari konsentrasi yang terendah. Setelah kuvet dimasukkan, kita mulai dengan menekan tombol start. Setelah didapatkan serapannya, kita ganti kuvet bagian depan dengan larutan seri selanjutnya dan dilakukan hal yang sama. Berikut adalah hasil serapannya. Sampel nomor 1 sampai 5 adalah larutan serinya sesuai dengan konsentrasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang nomor 6 adalah serapan sampelnya. Setelah diperoleh serapannya seperti ini, lalu dibuat kurva bakunya dan ditetapkan persamaan garis regresinya halus linear. Selanjutnya, serapan sampel akan dimasukkan sebagai nilai Y pada persamaan garis tersebut. Lalu X-nya akan kita cari sebagai konsentrasi sampel atau CO. Apabila kadar injeksi akan dihitung terhadap etiket, maka akan menggunakan rumus CU dikali FP dibagi 500 mikrogram dikali 100%. Selanjutnya, data yang diperoleh kita catat dan kita print. Selanjutnya, saudara harus mengerjakan tugas yang telah ada di Google Classroom. Demikian praktikum kita kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Salam Pancasila.